IPAI ngomong kepada Ian, lu gue mau kasih izin, gue mau tanda tangan kontrak untuk penggunaan lagu tersebut. Terkait dengan masalah somasi dari kantor abang ke Ian Kasela atau Raja. Jadi abang justru ingin teman-teman apa yang ingin dipertanyakan terkait dengan masalah itu. Oke, terkait ini aja yang klien abang namanya siapa, terus ya, dengan apa somasinya gitu. kronologis Ya, awal. abang seperti apa? Ya, jadi kantor ini lagi menangani komposer klien yang namanya itu Mas Ipai, ya. Mas Ipai ini kalau tidak salah dulu adalah sampai hari ini vokalis dari grup band yang namanya Fresh, ya. Dari tahun 1996 lagu Cinderella ini sudah dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipai dengan grup bandnya. Jadi jauh sebelum lagu Cinderella itu dinyanyikan oleh Ian Kasela dengan grup bandnya Raja, ini lagu sudah sering dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipai dengan grup bandnya. Jadi secara hukum Undang-Undang Hak Cipta berarti sudah dipublikasikan, ya, sudah dipublikasikan. Nah, hanya saja pada waktu tahun berapa nih ya, saya lihat datanya dulu, tahun 2003 untuk pertama kali saat Raja 2004 ya, saat band Raja itu manggung di acara Pesta Indosiar, maka lagu Cinderella ini dinyanyikan oleh grup band Raja. Hanya saja di layarnya itu tertulis yang menciptakan lagunya itu adalah Ian Ipai. Nah, dan akhirnya ini menjadi keterusan gitu ya. Ipai berpikir wah itu mungkin salah tulis gitu ya. Karena kalau nggak salah di era itu juga Ipai masih juga kerja di TV ya, kru di TV itu dia pikir wah mungkin salah tulis. Tapi akhirnya kemudian ini terus menerus tertulis Ian dan Ipai. Bahkan di album kedua dan album ketiga Raja itu juga lagu Cinderella dibawakan tetap tertulis Ian dan Ipai. Nah, karena sesuatu dan lain hal, artinya itu baru hari ini Ipai berpikir ini bukanlah sesuatu hal yang benar, ya, karena kan karya cipta itu kan melekat dengan penciptanya. Dan karena Ipai merasa bahwa lagu ini adalah lagu karya yang dia ciptakan sendiri dan tidak ada ikut campur dengan orang lain, kenapa tertulis Ian dan Ipai, ya? Dan lebih jauh lagi, ketika lagu ini didaftarkan di lembaga manajemen kolektif untuk royaltinya juga sepanjang yang diketahui oleh Ipai juga itu tertulis penciptanya hanya Ian sendiri. Nah, jadi itulah yang menjadi asal muasal akhirnya kenapa Ipai datang ke kantor kami untuk mempertanyakan dan menegur Ian atas penulisan lagu Cinderella yang diciptakan oleh Ian dan Ipai yang seharusnya hanya Ipai saja. Nah, jadi durasi daripada somasi yang dibuat oleh kantor kami ini memang hanya 3 hari, ya. Dan saya sudah bisa pastikan Ian juga sudah terima somasi ini atau surat ini. Karena beberapa hari yang lalu setelah menerima surat ini, Ian juga sudah menghubungi kami, ya, menyatakan konfirmasi sudah terima surat ini dan ingin membahas bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah penggunaan lagu Cinderella atau penulisan lagu Cinderella yang tertulis atas nama Ian dan Ipai. Jadi mungkin minggu depan Ian akan bertemu dengan kami untuk membahas bagaimana solusi dari penyelesaian masalah ini. Karena memang kan surat teguran itu kan surat ini tujuannya adalah seperti itu, menegur dia dan kemudian bagaimana cara solusinya, ya, dan seperti apa yang mungkin diharapkan oleh Ipai, ya. Sementara ketika
persoalan ini masih berjalan sampai ada solusinya, ya jangan dulu siapapun, pihak-pihak manapun yang menggunakan lagu Cinderella itu, termasuk juga Ian dan Raja, karena itu kan berimbas juga kepada royalti atau hak ekonomi, ya, karena karya cipta itu kan ada hak ekonominya dan juga ada hak moralnya. Jadi inilah yang sekilas historis atau sejarah kenapa sampai akhirnya muncul surat somasi dari kantor kami kepada Ian Kasela. Bang, kalau boleh tahu tuntutannya dari IPAI sendiri atas somasinya ke Ian apa, Bang? Kalau tuntutannya sendiri atas ya IPAI atas penulisan ya nama Ian dan juga penggunaan tanpa izin atas lagu itu oleh Ian dan grup Raja, itu adalah tentu ada tuntutan yang berkaitan dengan masalah ganti rugi atas hak ekonominya ya sekian puluh tahun ya, dan juga mungkin bagaimana mengenai masalah hak moralnya, dan juga ada hal yang dilihat oleh si IPAI itu pendaftaran di LMK yang tidak menggunakan nama IPAI atau Ian IPAI tapi hanya Ian saja, dan ini bagaimana artinya itu menghitung kerugian-kerugian ini. Jadi ini yang menjadi tuntutan daripada klien kami. Berapa bang kerugian ekonominya, Bang? Kalau yang tertulis di dalam surat somasi ini ya seperti apa yang dibicarakan dan disampaikan oleh klien kami, ini tuntutan ganti ruginya itu lebih kurang sekitar 20 miliar. 20 miliar. Ya. Kenapa 20 miliar? Pasti IPAI punya hitung-hitungan sendiri. Nah, inilah yang mungkin minggu depan kita akan bahas, ya. Ya, kita berharap kalau misalnya masalah ini bisa selesai dengan cara kekeluargaan, karena semuanya adalah sama-sama komposer, ya. Pasti lebih baik, ya. Tapi kalau memang misalnya ada sesuatu hal yang membuat masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, berarti kita perlu orang ketiga untuk menengahi konflik ini agar ada suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Ya, jadi berarti harus ada upaya hukum, gitu ya, harus melibatkan pihak-pihak instansi hukum sebagai orang ketiganya, karena ketika berbicara berdua kedua belah pihak ini dipertemukan mungkin tidak ada titik temu. Tapi yang kami harapkan dari pembicaraan kami dengan kantor kami dengan Ian, sepertinya Ian juga ingin masalah ini selesai dan nggak berlarut-larut. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik, ya. Saya kira seperti itu. Bang, tadi kan somasinya 3 hari, Bang. Ya. Itu berarti dari tanggal berapa dan berlaku sampai kapan, Bang? 3 hari dari mulai tanggal 25 Juli. Jadi harusnya hari ini adalah batas waktu terakhir tanggal 28. Tapi kan sebelum tanggal 28, di tanggal 26 Ian kan sudah melakukan komunikasi dengan kantor kita. Jadi kan kami anggap dia sudah merespon. Ya, jadi oleh karena itu hitungan 3 harinya kan harus di hold, karena kita menunggu minggu depan bertemu dengan Ian untuk membahas masalah ini. Bahkan ini lagu dari 96, Bang. Ya. Terus IPAI-nya sendiri mulai melakukan somasi itu setelah melihat data dari LMKN gitu, Bang. Kalau boleh tahu IPAI maksudnya mengetahui pendaftaran itu atas nama Ian aja itu sejak kapan, Bang? Dan akhirnya kenapa baru sekarang itu untuk... Jadi gini, pertama, kenapa baru sekarang? Ini yang selalu dipertanyakan. Ya. Seolah-olah kalau misalnya kemudian ada pelanggaran, ya, seolah kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, ya, patut juga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian orang yang merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut menunggu etikat baik dari seseorang tersebut untuk mengklarifikasi, menunggu untuk mengkonfirmasi, dan ketika itu tidak berjalan, ya, dalam waktu yang panjang, baru kemudian orang yang merasa dirugikan melakukan satu bentuk upaya, kenapa selalu dianggap aneh gitu? Padahal menurut saya sih biasa-biasa saja. Itu hak bebas dari orang lain kapan dia mau mempersoalkan kerugian yang dialami atas suatu pelanggaran. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sejak kapan IPAI tahu? Ya, tadi kan sudah dikatakan sejak tahun 2004, bahkan album kedua dan album ketiga. Tapi kan mungkin karena sesama teman nggak enak, misalnya seperti itu, dia menunggu aja etikat baik. Nah, tapi ketika kemudian atas penggunaan lagu itu
royaltinya mungkin tidak masuk, karena kalaupun berdua kan paling tidak royaltinya kan harusnya masuk ke dua belah pihak. Nah, barulah mulai ada suatu pemikiran kok seperti itu kan begitu ya. Ini mungkin nanti bisa ngomong klarifikasi masih baik langsung ya. Nah, dan punya usut mungkin ditemukan data bahwa ternyata kenapa dia tidak mendapatkan royalti, kalaupun even dua pencipta kan harusnya dia dapat, kenapa dia tidak dapat royalti sama sekali. Ada indikasi patut diduga lagu itu didaftarkan hanya atas nama satu orang saja, kan begitu. Nah, kalau udah seperti itu kan ini masalahnya kan lain, karena kan karya cipta ini kan suatu bentuk kekayaan intelektualitas yang dilindungi, dan sebenarnya itu juga bisa diwariskan kepada ahli waris si pencipta kan begitu. Jadi ya ini harus dilindungi gitu. Jadi sudah mulai ada keinginan untuk mau bicara bagaimana nih ke depannya atas penggunaan lagu Cinderella. Jadi saya kira sih itu tidak usah dipersoalkan kan, kadang-kadang kita menjadi seperti itu. Atau argumentasi dari pihak lain gitu misalnya, kenapa harus sekarang? Udah tahu dari dulu kok baru sekarang? Pertanyaan saya, mana yang salah? Orang yang baru menggugat setelah beberapa lama, atau orang yang menggunakan beberapa lama dengan cara melawan hukum? Mana yang lebih nggak benar? Kalau menurut saya yang lebih nggak benar itu adalah orang yang menggunakan dengan cara yang nggak benar sekian lama, bukan orang yang kemudian baru sekarang ingin memperjuangkan haknya. Jadi kan kalau kita kan kadang-kadang suka terbalik nih, ya penonton juga kadang-kadang atau masyarakat juga kadang terbalik, bahkan langsung bilang, wah nggak benar dia tuh, udah tahu lama kok baru sekarang. Loh, di mana nggak benernya? Suka-suka hati dia saja, gitu ya. Suka-suka hati dia saja. Jadi sama seperti misalnya orang yang masuk ke rumah kita ketika kita pergi liburan, ada orang masuk ke rumah kita, gitu misalnya. Kita tahu, tapi karena kita masih belum ngurusin, mudah-mudahan dia keluar. Nggak keluar, baru kita urusin. Orang bilang, kok baru sekarang usirnya? Ini yang perlu kita dudukkan pola pikir kita ketika melihat suatu perkara. Bang, ini sekalian untuk melindungi hak ciptanya dari IPA sendiri, Bang. Pasti. Bang, kalau ini kan tadi kan Abang bilang tidak enak untuk menegur Ian Caselea selama berpuluh tahun. Artinya memang sebelum somasi ini dilayangkan memang berarti tidak ada komunikasi. Ada komunikasi, ya. Jadi artinya ada komunikasi antara Ian dengan IPAI. Artinya mungkin dalam bentuk izin untuk label dan segala sesuatunya. Menurut cerita klien kami, ini yang nanti akan kita klarifikasi semua. IPAI ngomong kepada Ian, lu gue mau kasih izin, gue mau tanda tangan kontrak untuk penggunaan lagu tersebut, tapi maunya gue baca dulu kontrak yang dari label, gitu loh. Artinya ada komunikasi nih, tapi menurut pengakuan daripada IPAI kan ini nggak pernah muncul kontrak ini. Kemudian berjalan seperti itu aja. Nah, jadi kan wajar saja sebagai sesama teman, udah ada ngomongan masalah kontrak, dia pakai terus, mungkin nanti teman kok. Nah, tapi ketika kemudian dianggap sudah diberikan waktu yang cukup pantas durasinya, nggak ada juga etikat baik, bahkan kemudian royalti atas penggunaan lagu Cinderella itu misalnya kemudian dia tidak ada masuk ke kasnya dia. Karena kalaupun misalnya dianggap nggak ciptaan dia sendiri pun, berdua kan pasti harus ada juga dong hak ekonomi yang dia dapatkan sebagai orang yang menjadi bagian daripada pencipta lagu tersebut. Ini kan tidak ada sama sekali. Nah, jadi artinya mulailah ada pertanyaan-pertanyaan, ini kok seperti ini. Nah, jadi inilah yang sekarang kemudian mulai ingin diproses, ingin mulai dipertanyakan oleh IPAI yang mungkin selama ini juga dia merasa gimana ya cara memprosesnya gitu. Tapi kemudian kan seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu berdiri suatu organisasi baru yang namanya AKSI, ya kan, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ya, di mana di situ ketua dewan pembinanya adalah Ahmad Dhani. Ya, terus kemudian ketua hariannya, ketua pelaksananya itu adalah Piu, ya, sekjennya adalah Badai. Berkumpullah para komposer ini yang mungkin sharing-sharing, akhirnya mungkin disitulah baru mungkin terbuka pikiran bahwa memang tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada pelanggaran atas karya cipta dari para pencipta tersebut. Berarti sama pencipta Cinderella ini nggak dapat royalti sama sekali ya? IPAI sampai hari ini
menurut ceritanya dia ke kita tidak dapat sama sekali. Bang, ada saat tadi kan abang bilang yang kasihan telepon abang nih. Ada poin penting obrolan abang bang dari yang apa dia mengaku kita selesai. Begini, jadi sebelum IPAI itu datang ke kita untuk membahas masalah ini, memang karena Ian juga itu tadinya atau mungkin masuk sebagai member aksi Asosiasi Komputer Seluruh Indonesia itu, jadi biasa kan komunikasi dengan saya gitu ya, ingin bertukar pikiran dengan saya, tapi saya nggak tahu ada masalah tentang Cinderella ini, saya nggak tahu, ya jujur nggak tahu. Karena kebetulan saya juga di aksi itu kan, di Asosiasi Komputer Seluruh Indonesia itu kan duduk sebagai wakil ketua Dewan Pembina ya, untuk bidang hukumnya ya, jadi Ahmad Dhani ketua, saya wakil ya. Nah, jadi wajar saja, jadi pembicaraan itu mungkin hubungan kita selama ini berkait dengan masalah kepentingan organisasi para komputer ini ya. Nah, jadi tiba-tiba kantor kita menerima permintaan dari IPAI, ya kita terima aja secara profesional kan, begitu kira-kira intinya. Kemudian asosiat saya menulis surat kepada Ian, dan Ian juga merasa dia juga kenal saya dan dia bertelepon ya. Saya kira kan itu sesuatu hal yang ada, dan kita masih belum bicara mengenai masalah spesifik tentang masalah ini, tapi sudah singgung tentang adanya surat teguran dari kantor abang. Saya bilang oke, kapan kita ketemu, kita berbicara, mudah-mudahan bisa selesai di taraf mediasi, kan begitu artinya itu ya. Jadi kalau misalnya kemudian bisa selesai, penyelesaian itu diterima dengan baik oleh IPAI dan juga Ian kan sungguh indah sekali gitu, tanpa harus melakukan upaya-upaya yang akhirnya jadi sangat berkepanjangan dan akhirnya jadi lebih ribet lagi. Saya kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bang, tadi yang soal lagu Cinderella itu didaftarkan di LMKN atas nama Ian sendiri, itu tahun berapa? Sama mungkin yang kedua tuh soal komunikasi yang kontrak pertama kali itu tahun berapa tuh? Jadi kalau mengenai masalah kapan didaftarkan di LMK atas nama Ian saja, itu datanya kan kita tidak punya, karena yang daftarkan kan bukan pihak IPAI. Tapi yang pasti kenapa tidak mendapatkan bagian daripada royalti lagu Cinderella itu, alasannya diketahui kemudian karena yang terdaftarnya hanya atas nama Ian. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah kontrak itu, yaitu mungkin sekitar di tahun 2000-an lah, ketika Raja mulai membawakan lagu tersebut dan ada pembicaraan seperti itu. Nah, cuma kontraknya sampai hari ini tidak pernah diberikan oleh Ian ke IPAI. Jadi kan berarti ada pembahasan kontrak, tapi tidak pernah secara fisik kontrak itu sampai kepada IPAI. Nah.